Pembangunan jalan. Kita cetak RKA-nya ya, kita lihat sama-sama ya. Izin Paroli sambil menunggu ke pertanyaan ada Bapak Patik yang di situ. Izin panitia. Bapak yang di situ tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ingin mengusulkan untuk menambahkan referensi sumber dana terkhususnya untuk dana khusus Silpa. Karena di APBD kami itu Silpa itu kan nggak cuma dari PAD, ada dari DBHCHT, ada dari DAU Specific Grant. Kenapa kami minta nambah? Karena kan tadi berdasarkan penjelasan ibunya bahwa pendapatan itu ke depannya tidak lagi pendapatan spesifik grant ya, maksudnya transfer tidak lagi input manual, yaitu melainkan otomatis terfilter dari subkegiatan pendanaan yang di subkegiatan ya. Nah, kami khawatirnya katakan pendapatan DAU spesifik grant tahun berjalan seharusnya 100, ada Silpa 10, tapi operator kami itu inputnya menggunakan dana khusus DAU semua pendanaannya yang secara tidak langsung kan akan membuat pendapatan itu menjadi 110. Nah, oleh karena itu tadi itu kami minta tambahkan referensi sumber dana untuk Silpa. Kalau bisa sih rinci Silpa DAU Specific Grant, Silpa DBHCHT, Silpa DAK fisik atau non fisik seperti itu. Terima kasih. Mohon izin Pak, terima kasih banyak masukannya Pak. Boleh kami jawab dengan harapannya ada usulan dari Pemprov Jatim Pak? Terima kasih banyak Pak. Karena kami paham kebutuhannya Pak, cuman supaya kita memenuhi SOP-nya. Nah itu dia Pak. Tapi kami paham betul yang kebutuhan yang Bapak sampaikan tadi, posisi sebelum Bapak sampaikan pun kita analisis terlebih dahulu. Nah itu dia, tapi besar harapan kami sambil SOP-nya juga kita sama-sama penuhi, mohon bisa ada surat usulan dari Pemprov Jatim Pak. Terima kasih Pak. Kemudian ada 3 pertanyaan dari peserta online, izin Bu Jivi dan Paroli, kami ringkaskan yang terkait kodifikasi pajak DBH dan DAU yang tidak dilakukan penonaktifan. Kemudian yang kedua ada kodifikasi yang sama baik dari segi belanja maupun asetnya, ya ini dari bangunan tempat kerja lainnya. Mungkin ini juga sama kasusnya dengan belanja tukang kayu. Kemudian juga mengenai verifikasi dari hibah yang tadi Ibu sampaikan prosesnya. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu di forum online dari Indragiri Hilir, mudah-mudahan masih bergabung. Tadi menanyakan terkait dengan kodifikasi untuk pajak DBH dan DAU yang posisinya masih ada yang belum dinonaktifkan. Kalau terkait dengan DBH dan DAU itu sudah kami nonaktifkan Pak, yang posisi ada potensi double-nya. Tapi kalau untuk pajak maka kami bersepakat dengan Direktorat Pendapatan Daerah bahwa ternyata masih ada banyak piutang pajak daerah yang sampai dengan sekarang belum diterima berdasarkan aturan yang lama atau sebelum Undang-Undang 1 tahun 2022. Sehingga kalau kita nonaktifkan, nanti Bapak Ibu tidak bisa terima potensinya. Nah, sehingga kita
masih sepakati sampai 2030 itu masih kita buka. Oleh karena itu tadi kan ya Bapak Ibu ya, kenapa masih ada Undang-Undang 28-nya. Nah, karena kami khawatir masih ada potensi-potensi piutang pajak yang nanti akan diterimakan oleh Bapak Ibu dan nanti akan menjadi kendala jika kodifikasi akunnya sudah tidak ada. Nah, sehingga itu dia mohon izin Bapak Ibu dari Indragiri Hilir terkait dengan pajak itu memang kami masih buka, sehingga kalau misalnya saat ini akhirnya ketika masih ada 2 kodifikasi yang terbuka, mohon untuk kita lebih detail, lebih teliti menyesuaikan dengan Undang-Undang 1 2022 dan PP 35 2023 karena memang kami masih bukakan untuk menerima potensi piutang pajak di tahun sebelum 2022 karena dokumen dasar pemungutannya menggunakan dokumen lama, tidak mungkin kita ganti dasar pemungutan dokumen sebelum 2022-nya. Nah, sehingga masih kami bukakan. Untuk saat ini masih kita sepakati sampai 2030, itu masih kita bukakan. Mudah-mudahan itu bisa clear semua dalam hal nanti kemungkinan ketika masih akan ada lagi yang diterima di atas 2030 dan sudah tidak ada akunnya, nanti kita rencanakan untuk Bapak Ibu bisa terimakan di sumbangan pihak ketiga. Karena memang harus ada masanya itu stop. Cuman sampai saat ini masih kita sepakati untuk dibukakan, untuk menerima piutang-piutang pajak. Karena kami melihatnya bukan hanya untuk dokumen anggaran, tapi juga terhadap keseluruhan dokumen keuangan. Nah, itu dia Bapak Ibu dari Indragiri Hilir. Kemudian untuk mohon dibantu share screen Bu Rizka. Untuk bangunan tempat kerja lainnya, nah kami akan menjawab posisi untuk pemutahiran, mohon maaf, klasifikasi kodifikasi nomenklatur keuangan daerah terkait dengan rekening didominasi atau mendapat pengaruh besar dari Permendagri 108 tahun 2016. Nah, maka klasifikasi kodifikasi BMD dalam Permendagri 108, begitu juga dengan persediaannya, itu langsung kita ambil sama persis dengan Permendagri 108 sampai pada level subrincian objek atau level 6. Namun pada level 7 atau sub-rincian objek itu tidak kita ambil sehingga posisi saat ini dalam 2 kodifikasi baik BMD maupun kodifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah itu kita sama persis pada level 6 atau level subrincian objek. Ketika Bapak Ibu mengalami kendala, kemungkinan ada akunnya kodifikasinya berbeda tapi nama nomenklaturnya sama persis, itu sebagai dampak dari Permendagri 108. Dampaknya di mana Bapak Ibu? Misalnya kalau kita lihat rincian, mohon maaf, subrincian objek 30 bangunan gedung tempat kerja lainnya. Nah, di subrincian objek di subrincian objek 38, 37. Nah, dia sama, bangunan gedung tempat kerja lainnya. Makna yang membedakan itu apa? Adalah di 30, di 30 itu isi dalamnya adalah tipe yang setara dengan bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen, bangunan gedung tempat kerja lainnya semi permanen, dan seterusnya. Tapi yang di 37 adalah selain dari 1 sampai 36. Nah, itu pemaknaan kita. Yang selanjutnya kalau kita lihat, oh ini ada DST berarti di level 7, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, DST ini yang akan ditetapkan lewat keputusan Kepala Daerah Bapak Ibu sekalian. Di level 7-nya. Kalau kita gunakan di SIPD, itulah yang tadi diskusinya, SHS-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, itu level 7-nya di Permendagri 108 menjadi SHS di SIPD untuk level 6-nya Kepmendagri 5889 dan pemutahirannya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi ketika kalau Bapak Ibu ketemu, karena bisa jadi kan yang ketemu bukan hanya ini saja ya Bapak Ibu. Kami sudah menginventarisir kurang lebih permasalahan seperti ini ada sekitar 27 kali. Daripada 27 pertanyaan kita jawabnya barengan saja. Nah, kemungkinan yang seperti ini maka tolong Bapak Ibu buka Permendagri 108. Apa yang membedakan? Bukan berarti kami mengetiknya berulang, bukan. Tapi konsekuensi kita akan membuatkan aliran data antara perencanaan, anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban termasuk aset di dalamnya
maka kemudian kami tidak boleh keluar dari Permendagri 108. Kan begitu ya Bapak Ibu? Bahasa kasarnya, salah pun di sana kami ikut salah. Karena kalau kami perbaiki, jadinya beda kita. Kan begitu ya Bapak Ibu ya? Nah, tapi kalau kita lihat bukan berarti 108-nya salah, tapi ada klasifikasi yang berbeda yang ditujukan oleh 108. Nah, maksudnya seperti itu Bapak Ibu, sehingga kalau Bapak Ibu akan ketemu permasalahan seperti ini, identifikasi kami kemungkinan ada sekitar 27. Bukan hanya bangunan gedung tempat kerja, ada juga yang tukang kayunya berulang 2 kali. Dan kalau ini yang bahasa tukang kayu, kalau itu memang typo, harusnya yang akun keduanya itu tukang kulit. Tapi kok Permendagri 90 ikut sama juga, jadi tukang kayu. Karena kami mau nggak mau Bapak Ibu, kalau kami ganti konsekuensinya kita beda kodifikasi. Akan ada tujuan yang lebih besar yang dikorbankan, yaitu menyamakan kodifikasi akun supaya data bisa mengalir. Alias ketika dianggarkan belanja modal, kemudian direalisasikan termin non-termin, berarti langsung jadi aset tetap. Atau jadi KDP kalau dia termin, jadi aset tetap kalau dia lunas. Nah, jadi kami lebih mengutamakan aspek manfaat yang lebih tinggi, yaitu untuk mengalirkan data sehingga Bapak Ibu tidak lagi perlu dunia konversi. Dulu kan begitu ya Bapak Ibu ya. Dunia konversi Permendagri 13 ke Permendagri 64 ke Permendagri 108. Kalau sekarang Bapak Ibu tidak lagi mengenal konversi-konversi baik antar proses ataupun antar keuangan dan barang. Nah, tapi memang posisi harus ada yang saling menyesuaikan. Tidak bisa langsung kami ganti si Permendagri 108. Karena 108 akan menjadi referensi untuk BMD. Nah, itu dia Bapak Ibu. Dengan demikian kami timbang pilih mana yang nilai manfaatnya lebih tinggi kita untuk menjaga aliran data supaya Bapak Ibu tidak ada konversi-konversi lagi, sehingga yang kemungkinan seperti ini mohon dibuka 108-nya pada level 7-nya. Level 6, level 7. Nah, itu dia Bapak Ibu. Oh ya baik, satu lagi dari pertanyaan online, bagaimana untuk verifikasi hibah? Bapak Ibu silakan dibuka di Pedum APBD. Posisi untuk verifikasi hibah akan dilaksanakan oleh 2 pihak, satu oleh perangkat daerah dan kedua oleh TAPD. Verifikasi hibah yang bersifat formal material itu akan dipegang oleh pasti perangkat daerah, kan mereka yang pakai. Itu salah satu tujuan kita memindahkan hibah uang ke SKPD, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga di Permendagri, Bu Rizka tolong dibantu untuk posisi verifikasi dimaksud terkait dengan belanja hibah yang bersifat formal material, antara legalitas penerimanya, memenuhi persyaratan atau tidak, dokumen administrasi yang diajukan itu sah atau tidak, itu dipegang oleh SKPD. Tapi kemudian oleh TAPD itu akan melakukan verifikasi hibah secara administrasi melihat dari sudut pandang helikopter, sudut pandangnya lebih tinggi daripada SKPD. Ini satu, dia sesuai dengan TUSI tidak? Kedua, ini double nggak hibahnya dengan SKPD lain? Kan kalau masing-masing SKPD nggak kelihatan punya SKPD lain. Kalau TAPD kan bisa melihat semuanya. Ini double, ada yang berulang nggak? Ganda atau mungkin triple dengan SKPD lain tidak? Nah, sehingga itu dia akan membedakan verifikasi hibah antara SKPD dan juga TAPD. Begitu pula verifikasinya untuk bansos. Intinya yang bersifat formal material, verifikasi atau barang yang diserahkan tadi itu yang bertanggung jawab adalah si SKPD-nya. Tapi TAPD pada ranah administrasinya sesuai TUSI, tidak double atau berulang dengan SKPD lain, bagaimana? Nah, itu dia Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu akan sama-sama memverifikasi. Jadi harus didudukkan memang batas tugas tanggung jawabnya seperti apa. Sudah diatur dalam regulasi di Permendagri 15 tahun 2024. Nah, ini dia Bapak Ibu di halaman 90 Permendagri 15 tahun 2024 tentang Pedum APBD. Nah, itu dia 3 pertanyaan dari forum online. Kami kembalikan ke Ibu Moderator. Izin Pak Roli, apakah dilanjutin dari pertanyaan Deli Serdang? Ya, ini sebentar aja ya Bu ya. Biar mungkin kalau ada teman-teman yang dari Pemda lain yang mengalami kendala yang sama bisa dipraktekkan. Boleh Mas Fajri di-share contoh sampling RKA-nya? Ya, boleh di-zoom salah satu contoh. Nah ya itu Bu,
Di bawah rekening belanja itu kan ada yang tadi Ibu bilang, pemaketan. Nah, itu dibedakan saja, Bu. Kalau misalnya, ini pemaketannya satu, Pak. Ya udah, pemaketannya sama, keterangannya yang bikin beda, Bu. Betul. Tapi sumber dananya bisa dibikin beda ketika Ibu menginput kedua kalinya. Mohon maaf. Jadi kan kita menambahkan rincian pertama. Kita menambahkan rincian belanja pertama misalnya menggunakan sumber dana PAD gitu misalnya ya. Nanti memilih pemaketannya sama, kemudian si keterangannya A gitu. Nanti kita pilih lagi rekening belanja yang sama, pemaketan sama, tapi sumber dananya bisa dibedain. Nah, keterangannya juga dibedain. Gitu. Belum dicoba? Ya udah, nanti dicoba ya. Betul. Betul. Ya udah. Nanti sesi privat aja kita ya, Bu ya. Ya udah, siap. Terima kasih Pak Roli. Jadi nanti Ibu dari Dede Serdang bisa langsung ke Pak Roli untuk sesi privatnya. Kemudian kami batasi karena ada waktu 3 penanya lagi. Ibu yang kerudung hitam, izin panitia. Kemudian nanti Bapak yang di lajurnya dan yang di depannya. Yang Ibu kerudung hitam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weda Helmina dari BPKD Provinsi Lampung. Mungkin saya ingin bertanya ke Pak Roli dari Pusdatin. Kaitannya dengan tadi, saya hanya ingin make sure sih, tadi sudah ditanyakan oleh rekan saya mengenai saat ini kan kami sudah, APBD-nya sudah jadi ranperda dan mungkin memang belum disampaikan ke sini untuk evaluasi, khususnya untuk yang murni 2026. Nah, tadi itu banyak sekali kode rekening yang dinonaktifkan gitu dan ada beberapa yang memang kami pakai. Nah, setelah nanti pada saat kami menyampaikan evaluasi, apakah nanti setelah hasil koreksi evaluasi kami harus balik lagi penjadwalannya untuk menyesuaikan karena mengingat kita ada juga verifikasi konsistensi mulai dari RKPD, kemudian KUA PPAS sampai ke APBD. Begitu Pak Roli. Dan yang kedua, mungkin di luar dari konteks pemutakhiran klasifikasi, kami juga saat ini ada tugas untuk mengentry data di menu MBG yang ada di SIPD. Nah, kemudian yang menjadi kendala kami itu Pak, pada saat mengentry data SPPG-nya itu kan harus menentukan titik lokus. Nah, kemudian titik lokus itu sampai ke kelurahan. Nah, satu SPPG itu biasanya dia membawahi lebih dari 2 atau 3 sekolah gitu ya Pak. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA. Nah, kemudian ada case di tempat kami itu, satu SPPG itu dia beda kecamatan. Nah, jadi untuk menentukan sekolah itu masuk ke titik lokus yang mana itu kami sangat kesulitan karena itu kan sampai di kelurahan. Tapi kami untuk menentukan kelurahannya itu sekolahnya ada di beda kecamatan. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, pada saat kami mengentry sekolah, data sekolah di MBG itu juga, kami kan kemarin sudah melakukan pengentrian ada yang 5.000 sekolah. Nah, setelah selesai ternyata ada upgrade. Harus diisi kembali titik lokasinya. Nah, itu bagaimana? Apakah kami harus mengulang entry kembali sedangkan kami sudah mengentry lebih dari 5.000 data? Begitu, Pak. Terima kasih, Pak Roli. Silakan Pak Roli. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih. Izin saya dari Inyoman Agus Wijaya, Bu, dari Kabupaten Badung, mungkin Bu Jipi. Terima kasih, Bu, selama ini sudah terus diatensi, Bu, konsultasi kami. Izin mungkin agak sedikit keluar dari pemutakhiran pertanyaan saya terkait dalam rangka mengakomodir kebijakan pimpinan sebenarnya nih Pak, Bu Jipi terutama ini, mohon petunjuk Bu. Pertama terkait pengadaan pakaian siswa ini Bu. Satunya ini kan memang mandatori kita ya Bu ya, dalam untuk wajib belajar 9 tahun, jadi pemerintah Kabupaten Badung ini memberikan pakaian siswa gratis Bu, kepada seluruh SD dan SMP. Nah, pelekatan ini karena tidak ada rekening belanja, selama ini kami lekatkan dia untuk pengadaan kain jadinya Bu, karena tidak bisa kita berikan pakaian jadi, karena tidak ada rumah dia, kain dan ongkos jarit, seperti itu kondisinya. Dia di bahan lainnya, akhirnya kami taruh dulu sementara, dan ongkos jaritnya di jasa yang diberikan kepada masyarakat, karena siswa langsung nanti yang diberikan ongkos jaritnya. Nah, ini memang jadi atensi BPK juga kemarin Bu, jadi kita bingung juga, karena kebijakan pimpinan tentunya kan tidak bisa dibatalkan, walaupun ada atensi disuruh mengevaluasi lagi terhadap penggunaan rekening tersebut. Yang kedua terhadap hadiah Bu, ini kita kesulitan kemarin saat ada launching LPD berprestasi Bu. LPD itu lembaga perkreditan desa kita yang berprestasi. Dalam pidato Bapak ingin memberikan mobil kepada LPD yang dianggap berprestasi. Nah, ini agak sulit juga kita, karena rekening hadiah barang tidak ada. Satu sisi boleh tidak sepanjang ini, baru ini akan dilaksanakan di perubahan ini Bu, belum jalan ini. Sementara kami lekatkan dia di cenderamata. Awalnya maunya di barang serahkan masyarakat, tetapi ini karena tidak termuat dalam RPJMD, tak berani juga kita taruh di belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat. Seperti itu. Mohon petunjuk. Terakhir ini Bu Jipi, kebijakan pimpinan kita di 2026 ini pemberian beasiswa Bu. Beasiswa ini juga dalam rangka mensukseskan program gubernur kami Bu. 1 keluarga 1 sarjana. Jadi pemerintah Kabupaten Badung akan memberikan beasiswa kepada SMA dan mahasiswa Bu. Seluruhnya yang mungkin berminat untuk melanjutkan ke jenjang mahasiswa. Yang menjadi kendala kita Bu terhadap kondisi kepada mahasiswa untuk pembayaran UKT-nya Bu ini. Apakah di rekening belanja itu kan karena berprestasi di sana Bu ya. Jadi karena ini kebijakannya semua Bu, seluruh siswa SMP yang lulus nantinya dan SMA masyarakat Badung akan dilanjutkan kuliahnya. Jadi dianggap semua berprestasi karena mampu lulus sekolah, seperti itu. Apakah keinginan pimpinan kami untuk mahasiswa ini Bu, terutama memberikan UKT dan sekaligus bekal setiap bulannya, seperti itu. Bagaimana sebaiknya ini Bu? Karena kalau kami agak susah menerjemahkan ini.
apakah sebaiknya di perorangan siswa ini yang kita berikan sebesar nanti UKT-nya sampai dia tamat atau sampai biaya tamatnya seperti itu. Mungkin itu Bu JP, mohon petunjuk lebih lanjut. Terima kasih. Satu lagi. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Maruta Yasa dari BPKD Provinsi Bali. Mungkin saya sedikit menambahkan saja Bu JP terkait dengan apa tadi yang disampaikan oleh teman kami dari Kabupaten Badung. Yang pertama, saya terima kasih Bu JP karena saya masih ingat kita diskusi di Bali waktu itu terkait dengan bantuan keuangan Bu JP. Waktu itu kita diskusi bagaimana pengakuan terkait dengan bantuan-bantuan keuangan yang kami berikan kepada kabupaten. Ya, kita masih ingat dan terima kasih sudah diakomodir. Yang pertama, ini kembali kalau kita waktu di Bali diskusinya bantuan keuangan, kalau sekarang saya mohonnya yang belanja tidak terduga Bu JP. Jadi belanja tidak terduga kalau kita lihat sekarang sampai di level 6-nya kan masih sama Bu JP. Belanja tidak terduga. Padahal di dalamnya seperti disampaikan Pak Direktur ya, saya lanjutkan. Belanja tidak terduga seperti disampaikan Pak Direktur tadi bahwa di dalamnya adalah termasuk bansos tidak direncanakan. Nah, kami di Provinsi Bali dalam pemeriksaan kemarin Ibu JP kita sempat menghadapi kendala bahwa belanja bansos yang tidak direncanakan sesuai ketentuan kan tidak boleh melebihi dari belanja bansos yang terencana. Nah, kami kebetulan bansos yang direncanakannya kecil Ibu, gitu. Sedangkan kami menempatkan di belanja tidak terduga secara gelondongan, jadi tidak terpilah di situ. Belanja terduganya kita gelondongan, jadi di rekening belanja tidak terduga gelondongan, sehingga hal ini seringkali dimanfaatkan untuk memberikan bantuan yang sebenarnya itu adalah bansos tidak direncanakan. Jadi realisasinya lebih besar Ibu dari apa yang kami rencanakan. Nah, kami mohon untuk bagi kami di jajaran teknis bisa dibantu untuk di belanja tidak terduga itu dipilah lagi Bu, dibuatkan rinciannya lagi seperti yang di BKK. Jadi dibuatkan di level 7-nya itu dipilah, ada salah satunya adalah bansos tidak direncanakan. Jadi kami bisa dari sisi penganggaran dari awal di perencanaan penganggaran kami sudah bisa alokasikan. Jadi bahwa kami akan alokasikan tentu mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan tersebut. Mungkin itu yang kami perlu mohonkan untuk di belanja tidak terduga. Kemudian ini terbalik Bu dari kasus Kabupaten Badung. Kalau Kabupaten Badung biaya jaharitnya yang susah. Kalau kami terdapat permasalahan adalah di tenaga kebersihan dan keamanan Bu. Karena rekeningnya berbunyinya adalah jasa tenaga kebersihan, sedangkan sistemnya dengan sekarang tidak boleh merekrut tenaga non ASN lagi, kami menggunakan sistem outsourcing Bu, pihak ketiga. Nah, di dalam pihak ketiga itu tentu termasuk di dalamnya adalah penyediaan bahannya Bu. Jadi kita kontrak termasuk bahan dan juga plus tenaganya serta biaya-biaya pendukung lainnya. Nah, yang jadi permasalahan adalah karena rekeningnya menyebut spesifik tenaga kebersihan, tim pemeriksa kadangkala menganggap bahan yang kita beli di kontrak tersebut tidak sesuai Bu gitu. Jadi kalau boleh kami mohon bisa enggak rekening itu diumumkan Bu, nomenklaturnya menjadi jasa kebersihan. Jadi di jasa kebersihan itu di dalamnya nanti mungkin akan bisa ada bahan plus tenaga atau tenaganya saja. Jadi mungkin nomenklaturnya kalau bisa diumumkan Bu. Tidak nomenklaturnya jasa tenaga kebersihan.
Karena kalau dulu kami masih bisa menggunakan itu karena sistemnya adalah yang menjadi tenaga kebersihan itu kami gunakan tenaga non ASN perorangan, Bu. Sedangkan sekarang kan sudah tidak boleh lagi, kami menggunakan pihak ketiga yang kontraknya di dalamnya termasuk bahan dan biaya lainnya. Mungkin itu yang perlu didiskusikan apakah bisa diumumkan, termasuk juga beberapa tenaga yang lainnya seperti lab. Di situ kami melakukan pemeriksaan sampel, membayar biaya labnya, Bu. Tetapi di situ rekening yang tersedia adalah belanja jasa tenaga lab. Padahal yang kami bayarkan jasa labnya, Bu, jasa pengujiannya. Kemudian ada beberapa rekening juga, Bu, yang kami mohonkan karena ini juga menjadi kesulitan kami, seperti tenaga pelatih, Bu, atau instruktur. Nah, selama ini karena tidak ada, kami akhirnya menggunakannya tenaga ahli, Bu. Kami mengasumsikan bahwa pelatih-pelatih atau instruktur tersebut mempunyai keahlian khusus. Jadi kami gunakan tenaga ahli. Tetapi kami sering kesulitan di saat untuk melakukan verifikasi, Bu. Kalau tenaga-tenaga ini kan perlu ada sertifikasi, ada juga tingkat pendidikannya dan lain sebagainya. Dan itu tidak semua, Bu. Terutama instruktur-instruktur terkait dengan kalau kami di daerah ada pelatih tari, pelatih lukis yang seperti itu secara sertifikasi mereka nggak punya, Bu. Nah, itu kami juga kesulitan. Mohon ditambahkan rekening-rekening seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, Ibu, ini mungkin agak di luar sedikit pemutakhiran. Kami mohon untuk yang report, Bu. Untuk beberapa report mungkin bisa sedikit diupdate, Pak. Seperti pemetaan, di beberapa pemetaan itu ternyata tidak, yang diambil adalah nilai subkegiatannya. Nilai subkegiatan setelah itu dibobotkan. Seperti contohnya stunting, Bu. Pemetaan stunting. Jadi nilai subkegiatan dibuatkan bobot. Nah, kami kesulitannya adalah di saat realisasi, Bu. Jadi kami nggak tahu belanja mana yang diakui gitu. Jadi kami kesulitan, Bu, membuat realisasinya. Apakah kami juga bobotkan realisasinya, kan nggak tepat juga, Bu, gitu. Jadi mohon juga dibuatkan. Padahal di pemetaan yang lainnya sudah, Bu. Kayak PKB sudah ditunjuk rekeningnya atau belanja-belanja yang memang berkaitan, kemiskinan sudah, stuntingnya yang belum, Bu. Nah, kemudian kami untuk 2026, Bu, kami mungkin harus menunggu pedum, Bu. Sedangkan kami sudah berproses. Mohon pedumnya dapat dipercepat karena secara sistem banyak report yang tidak bisa muncul, Bu. Jadi di notifnya itu adalah menunggu pedum, Bu. Sedangkan APBD kita sudah berproses, Bu. Jangan sampai nanti pedumnya keluarnya APBD udah jadi, Bu. Repot lagi kita ini, Bu. Gitu. Mungkin pedumnya mohon kalau bisa untuk tahun kedepannya pertengahan tahun sudah ada lah, Bu, pedumnya, Bu. Nah, kami kesulitannya adalah kami satu menghadapi teman-teman di perangkat daerah karena di saat ada perubahan pedum sangat sulit lagi, Bu, memberikan penjelasan kepada perangkat daerah. Kemudian kami kesulitan menghadapi bapak-bapak yang terhormat, Bu. Ini sangat sulit sekali, Bu. Selama tidak ada ketentuan aturan, kami tidak bisa berargumen, Bu. Kami tidak bisa menolak karena ketentuannya tidak ada gitu. Jadi senjata kami hanya itu, Bu. Hanya regulasi itu. Jadi mohon untuk pedum bisa dipercepat, paling tidak September ini jadilah, Bu. Nah, mohon disampaikan, Bu. Kemudian yang lain terkait report, Mas Roli mohon izin. Ini saya sering ganggu, Mas Roli. Kami ada kesulitan di standar harga, Bu. Report standar harga. Sebenarnya di report standar harga itu karena kami ada kebutuhan untuk melihat suatu komponen itu digunakan oleh siapa saja. Secara report saat ini memang sudah muncul, tetapi data yang ditarik adalah uraiannya, Mas. Bukan spesifikasinya. Contoh umpamanya untuk mebel, uraiannya adalah mebel. Ketika kami dicari untuk menanyakan berapa sih pembelian kursi atau meja, tidak muncul. Jadi yang muncul adalah mebel. Termasuk uraian perjalanan dinas, ketika kami ditanyakan berapa sih perjalanan dinas
di dalam daerah atau di luar daerah, kami kesulitan Mas. Karena perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, kecuali yang dalam kota, yang ke kabupaten kami menggunakan itu rekeningnya sama, uraiannya perjalanan dinas biasa. Jadi kami kesulitan di saat memilah apakah ini dalam daerahnya berapa, luar daerahnya berapa. Termasuk juga salah satu BBM juga kami kesulitan memilah dari jenis-jenis BBM tersebut. Mungkin mohon dibantu ditambahkan satu kolom Mas untuk menampilkan spesifikasinya. Nah kemudian ini yang terakhir Mas, permintaan yang sering saya sampaikan Mas. Kemarin minggu lalu saya juga sudah ketemu dengan tim Pustatin meminta ini berkali-kali, mohon maaf kami harus minta, mohon siapkan template untuk upload by name, by address, ibah dan bansos Mas. Kami di Provinsi Bali kebetulan kami menangani adat yang karena rekening khususnya tidak ada, dan hasil dari koordinasi kami dengan tim Pustatin dan juga permohonan waktu itu kami rekeningnya disarankan ke hibah. Jadi kami ada 1.500 desa adat yang harus kami upload by name, by address-nya. Sedangkan posisinya ditempatkan dalam satu sub kegiatan yang boleh menginput hanya operator 1 atau 2 orang Mas. Nah ini menjadi kesulitan kami. Kami sangat mohon untuk dibuatkan template biar proses input by name, by address, ibah ataupun bansos ataupun bantuan-bantuan lainnya tersebut itu bisa seperti input SAS Mas. Itu kami upload, kami buatkan entah apapun formatnya kami akan buatkan. Kami akan siap penuhi, yang penting kami bisa sekali upload. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf mungkin agak terlalu banyak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Dipersilakan kepada narasumber untuk bisa langsung jawab. Ya, dari Provinsi Lampung dulu ya kami tanggapi. Mas Fajri mohon izin. Ini bisa dijadikan ini juga ya Bapak Ibu, parameter buat Bapak Ibu. Ya, boleh di-download Mas Fajri. Nanti Bapak Ibu, jadi pada intinya ketika kita di 2026, sebulan dari sini ketika Bapak Ibu telah mendengarkan atau mengikuti sosialisasi pemutakhiran terbaru ini, itu ada di fitur rekapitulasi data, itu kan ada beberapa yang tadi kami sampaikan ya. Rekap pemutakhiran sumber dana, kemudian rekap pemutakhiran rekening belanja, dan sebagainya. Nah itu tadi kan ada tuh fitur dashboard untuk melihat berapa sih yang belum dimutakhirkan. Nah detailingnya itu ketika nanti Bapak Ibu download Excelnya, nanti dia akan tampil. Kebetulan tadi kami cek. Nah ini mungkin yang perlu ditindaklanjuti setelah ini mungkin hanya di satu sumber pendanaan di SKPD Dinas Kesehatan pada sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat kalau tidak salah ya. Dengan itu, dengan di kode rekening belanjanya itu. Ini yang kelirunya, ini kodenya gitu. Itu aja. Karena kalau kita lihat di penjabaran lampiran 1, boleh Mas Fajri penjabaran lampiran 1? Penjabaran lampiran satunya sudah menggunakan kodifikasi terbaru gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu lupa, saya izin lagi kita share lagi Mas Fajri slide yang terakhir. Ini perbedaannya, inti perbedaannya. Kalau yang di 5889 sampai di 3406, 6 segmen 17 karakter. Atau paling gampangnya ingat, oh iya, yang di belakangnya itu segmen terakhirnya 4 digit. Kalau kita cetak lampiran penjabaran 1 kita sudah menggunakan 6 segmen 19 karakter, atau segmen terakhirnya sudah 5 digitasi, itu berarti sudah menggunakan kodifikasi terbaru. Nah maka kalau dari kami, maka hanya perlu melakukan satu saja. Data yang tadi itu hanya sumber pendanaan saja, yang selebihnya sudah aman berarti karena kebanyakan itu sudah menggunakan referensi terbaru. Nah lanjut mungkin izin dari Provinsi Bali ya tadi, Bapak izin untuk masukannya di rekap
standar harga ya berarti. Di rekapitulasi data standar harga benar, karena itu kami kemarin hanya memasukkan namanya, spesifikasinya tidak ya. Ya nanti kami tambah satu kolom untuk analisisnya. Terima kasih Pak atas masukannya. Nah terkait dengan inputan upload Excel itu sudah bisa Pak, monggo dicoba di rekening belanja hibah barang, hibah uang, bansos barang, bansos uang. Karena di implement tahun pertama kita hanya membuka di satu rekening belanja bansos dalam bentuk uang kepada individu. Kami lihat ya manfaatnya banyak, kami implementasi ke semua rekening belanja yang ada penerimanya. Mungkin untuk BanQ belum ada uploadannya, iya BanQ atau subsidi dan lain-lain. Mungkin agregasi datanya nggak terlalu banyak gitu. Tapi kalau untuk yang hibah barang, uang, mohon maaf, hanya uang saja ya, bukan barang. Sorry. Yang kita buka upload Excel itu hanya uang. Penerima hibah uang dan penerima bansos uang, entah itu ke keluarga atau individu atau kelompok masyarakat. Nah, tapi format Excelnya sudah ada, jadi silakan Bapak Ibu akses saja. Panduannya juga sudah ada di sistem. Menggunakan kodifikasi wilayah untuk per kecamatan, kelurahan, desa, alamat by name by address-nya, kemudian dengan nominal uang yang dia terima. Itu sudah bisa di 2026 penyusunan murni. Ya, itu mungkin dari saya, Bu Rizka, untuk tanggapan. Mohon izin Bapak Ibu, ini karena melihat waktu, sesi tanya jawabnya terakhir di Lampung, Badung, dan Bali mungkin ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk dari Badung, mohon izin Pak, pemberian seragam gratis itu masuk di akun mana? Ada tadi kain dan juga ongkos jahit ya Pak ya. Kalau tujuan kita akan memberikan barang yang diserahkan, tetap dia akunnya barang yang diserahkan Pak. Sehingga akun bahan itu sebenarnya itu kita gunakan di dalam operasionalnya pemerintah daerah. Tapi ketika kita berikan ke masyarakat, dia tetap harus ke barang yang diserahkan Pak. Nah itu dia. Kemudian sama dengan yang nomor 2 tadi Pak, hadiah. Kita kesulitan memberikan hadiah karena pemberian hadiah tadi ternyata dalam bentuk mobil. Nah sehingga menjadi temuan atau dan sebagainya. Nah itu posisi sepanjang dia pemberian hadiah, penghargaan, beasiswa dan sebagainya itu semua dibawa akun RO-nya uang yang diserahkan, maka tetap bentuknya harus uang. Nah kalau misalnya nanti akan ada di dalamnya Bapak kasih barang, tidak apa-apa juknisnya di pemberian penghargaan, tapi bentuknya alokasi belanjanya itu dalam bentuk barang. Nah kan kita sudah bisa merencanakan, ini kan tipe yang bisa direncanakan ya Pak ya, tapi tadi tetap harus clear ini untuk mendukung RPJMD yang mana, misalnya memotivasi apa dan sebagainya dalam rangka mencapai kinerja yang mana dan sebagainya. Sehingga nomor 1, nomor 2 tetap dia harus barang yang diserahkan Pak. Nah cuman kemungkinan tadi karena untuk mengakomodir arahan pimpinan, arahannya itu tetap bisa jalan Pak, barangnya tetap jadi. Nah tapi kan tadi masalah proses kan Pak, satu kasih lewat kain terus habis itu kasih lewat ongkos jahit, segitu itu ya Pak ya. Nah posisi kita yang kita bukakan saat ini dalam konteks barang yang diserahkan Pak untuk pemberian tersebut. Jadi untuk arahan dari pimpinannya tetap secara outputnya tercapai Pak, barang tetap bisa kita berikan, mohon maaf bukan output. Karena kalau output punyanya subkegiatan, tapi secara belanjanya tetap bisa dibelanjakan untuk mendukung pencapaian kinerjanya subkegiatan. Tapi prosesnya tadi, kalau kita pecah seperti tadi, jadinya dia uang yang diserahkan untuk bayar ongkosnya, tapi habis itu belanja bahan untuk barangnya. Nah itu yang nggak bisa jadinya Pak. Dia harus dalam satu paket belanja barang yang diserahkan. Kemudian untuk pemberian beasiswa terkait ini dua-duanya non kewenangan ya Pak ya, baik SMA dan juga perguruan tinggi. Yang perlu kami ingatkan pertama itu karena non kewenangan tetap di Setda. Nah dia di Kesmas. Untuk penandaan tagging 20% kami pun sudah menyepakati dengan Kementerian Keuangan untuk Bapak Ibu di Setda di Kesmas subkegiatan dimaksud. Sepanjang pakai akunnya untuk beasiswa, nah itu bisa masuk dalam tagging. Nah
akan masuk dalam tagging 20%. Kan selama ini belum terhitung ya Bapak Ibu ya. Kita kan rugi di yang non kewenangan sama BKK. Nah, dua-dua ini sudah terakomodir. Nah, kemudian posisi untuk tadi alokasi di PIC-nya mana, selanjutnya ada tuition fee sama allowance-nya ya Pak ya, biaya SKT-nya dan juga bulanannya. Nah, posisi Bu Rizka tolong di share screen. Mohon maaf Pak, boleh ditampilkan. Untuk beasiswa ini tetap menggunakan baik dia yang berprestasi maupun karena kondisi kerentanan sosial, itu tetap dia di satu akun Pak, di belanja beasiswa. Dia beda akun dengan yang untuk pemberian penghargaan. Itu sudah ditandai Bu Rizka di row 13418. Nah, itu dia di belanja beasiswa dia Pak. Jadi yang belanja penghargaan atas suatu prestasi dia beda, dia di 002. Nah, tapi kalau beasiswa itu dia bisa dua Pak, bisa untuk yang berprestasi atau karena ada unsur kerentanan sosial atau kurang mampu maksudnya. Nah, silakan tinggal diatur kalau untuk pemberiannya ruang lingkupnya mau tuition fee atau SKT atau bulanan untuk allowance-nya itu silakan diatur di Juknis di perbubnya. Nah, itu mohon izin Pak, 3 pertanyaannya tadi ya Pak ya. Kemudian untuk dari Pemprov Bali, nah ya terima kasih banyak Pak, banyak sekali masukannya, BKK sudah terakomodir kan ya Pak ya. Kemudian kalau untuk BTT, kalau kita lihat secara kodifikasi, memang sengaja Pak kami gelondongkan, karena kalau kami rincikan, jadinya bisa diduga. Nah, jadi nggak masuk ke definisi. Tapi kemungkinan yang perlu untuk dianalisis berikutnya adalah persentase atau berapa lebih banyak, tidak boleh lebih banyak dari yang mana. Nah kan itu sebenarnya kendalanya ya Pak ya. Ketika ternyata mungkin tipe masyarakat Bali itu tidak meminta. Kan begitu ya Pak ya. Sehingga bansos kan by proposal. Kalau tipe masyarakat Balinya nggak minta, nah atau istilahnya berarti ini langsung kelihatan Bapak Ibu, tipe Bali itu masyarakatnya tidak tergantung pada pemerintah. Nah sehingga dia tidak by proposal, tapi pemerintah untuk melaksanakan visi misi untuk hadir melayani masyarakat mau memberikan, akhirnya terbatas karena tidak ada proposal. Seperti itu ya Pak ya. Mohon izin ini untuk kami analisis, kami sampaikan ke Bapak Pimpinan. Apakah di pengaturan di Permen 77-nya yang kita lakukan perubahan ke yang tidak terduga itu kita akan formulasi seperti apa? Nah itu dia karena kami sebenarnya tadi nggak berani bilang hapus Bu, karena masih akan dianalisa. Tapi sepertinya bukan kodifikasinya yang kita restrukturisasi, tapi pengaturan substansinya yang perlu untuk diperhatikan karena ternyata ada tipologi masyarakat yang tidak tergantung ke pemerintah sehingga tidak mengajukan proposal, otomatis untuk bansos tidak terencananya kemungkinan akan lebih tinggi dibandingkan yang terencana, kan seperti itu ya Pak ya. Ini menjadi bahan masukan bagi kami, terima kasih banyak Bapak. Kemudian untuk tenaga kebersihan, nah kalau kami melihat permasalahannya ini di kontrak Pak. Nah kontraknya karena kontraknya 3 substansi ya Pak ya. Dan ini rata-rata di pemerintah daerah, bukan hanya di Bali kami lihat Pak. Posisi kontraknya terhadap jasa, terhadap bahan dan biaya lainnya. Nah, yang kodifikasi terbuka kan hanya untuk jasanya ya Pak ya. Sedangkan bahan dan biaya lainnya tidak terbuka. Karena kalau kita lihat struktur belanja tenaga kebersihan itu kan sebenarnya untuk mengakomodir yang kebijakan lama seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau supaya masih bisa kompatibel dengan kebijakan yang baru di mana didorong untuk di-outsourcingkan dalam rangka mendukung penataan non ASN, saran kami di kontraknya Pak yang dilakukan kesepakatannya itu tidak include bahan dan biaya lainnya. Nah, tapi bahan dan biaya lainnya itu diakomodir ke belanja lainnya, bukan di belanja jasa tenaga kebersihan. Maksudnya begitu Pak. Perkara mau pakai pihak ketiga itu pun ya itu urusan di ranah pelaksanaan, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita akomodir dari kodifikasi, sebenarnya kodifikasinya sudah memadai untuk mengakomodir hal tersebut, tapi perkara kontraknya yang menginkludkan 3 hal ini. Nah, kalaupun akan dikontrakkan 3 hal ini, ya berarti bukan hanya terhadap si belanja jasa, bukan hanya akun belanja jasa tenaga kebersihan, tapi ada akun yang lain juga. Nah, itu dia mohon izin Pak.
Karena kalau kita perluas ruang lingkupnya, padahal ada kodifikasi yang lain untuk mengakomodir hal tersebut. Ini kan masalah di kontraknya. Kami selalu menganalogikan jangan sampai ini ada hama di tanaman cabai, tanaman tomatnya yang kita babat, tanaman tomatnya yang kita potong. Nah, itu dia. Kemudian untuk belanja, untuk biaya jasa lab, Bu Rizka mohon dibantu. Ini labnya untuk sampel pangan bukan ya Pak ya? Kalau dia terkait dengan pangan, kita ada pemutakhiran di Kepmendagri 3406, kita sudah buka ada belanja jasa sampel pangan dan belanja barang sampel pangan. Nah, itu kalau untuk bayar labnya bisa pakai belanja jasa sampel pangan. Kalau dia untuk kalau dia terkait sampel pangan ya Pak ya. Nah, yang dimaksudkan ini belanja jasa lab apa ya Pak ya? Oh ya, mic. Bu Iza minta tolong. Panitia izin mic-nya. Sambil diantarkan ya Pak ya. Kemudian untuk pelatih atau instruktur terkendala persyaratan kalau pakai TA, karena bisa jadi ada instruktur yang tidak memenuhi persyaratan spesifikasi keahlian dan sebagainya. Kalau saran kami bisa direalokasi ke, dia kan membagikan ilmunya, tadi kan ya Pak ya, pelukis dan sebagainya. Nah mungkin bisa dialihkan, bukan mungkin ya, nanti kata Pak Dir tidak boleh, tidak pasti, nanti jadi bingung. Bisa dialihkan ke narasumber Pak. Nah. Izin, kalau yang saya terbalik, kalau untuk yang narasumber kayaknya tidak memenuhi Pak gininya, karena ada beberapa hal kayak contoh umpamanya kayak pelatih paskibraka juga. Ini kan tadi contohnya tadi itu yang ya pelatih tadi saya contohkan beberapa hal, tetapi di dalamnya itu sebenarnya banyak Bu. Contoh pelatih cabang olahraga, pelatih paskibraka, terus termasuk juga tadi pelatih seni, pelatih budaya-budaya seperti itu gitu. Jadi kalau kami mohonkan kan kebetulan tidak ada Bu, rekeningnya belum ada. Mungkin perlu ditambah tenaga pelatih gitu atau tenaga apalah istilah namanya gitu. Seperti itu yang memungkinkan kita untuk menggunakan itu. Karena sekarang kami lihat di pilihannya yang paling mendekat hanya tenaga ahli Bu. Cuma itu kami kendalanya kadang-kadang menghadap pemeriksa adalah terkait dengan administrasinya, sertifikasi dan kompetensinya itu yang kami agak sulit Bu. Apalagi banyak tenaga-tenaga kami, contoh kalau di seni itu Bu, itu di seni kan banyak orang yang sudah lanjut lah, tidak terlalu dari sisi pendidikan memang mereka tidak tinggi, tetapi dari keahliannya ini, keahlian kemampuannya mumpuni seperti itu, sedangkan sertifikasinya kan belum ada. Nah mungkin menurut kami untuk bisa menampung banyak sekali pelatih-pelatih atau instruktur yang ada di bidang-bidang yang lainnya juga. Baik, Ya. terima kasih Pak. Pak mohon izin, karena tadi Bapak mencontohkan paskibraka ya Pak ya? Iya, salah satunya juga itu Bu, di dalamnya itu pada paskibraka. Instruktur ini maksud saya adalah tidak hanya terbatas untuk seni dan yang lainnya, tetapi ada bisa jadi juga ada paskibraka, ada yang cabang olahraga seperti itu. Berarti dia sebenarnya masuk dalam di bawah naungan subkegiatan untuk mencapai kinerja sehingga ada keterlibatan tim ya Pak ya. Nah kalau dia jadi honorarium tim pelaksana kegiatan, Kalau karena posisi, ya. izin Pak, kalau kami lihat misalnya untuk paskibraka berarti kan dia Ya. hanya akan aktif mungkin 2 atau 3 bulan ya Pak ya, Betul. atau ya saya kurang tahu mungkin ada yang 4 Ya. bulan. Nah berarti kan tim yang akan bekerja itu kan sebenarnya bukan hanya pelatihnya saja, tapi dia ada tim apa dan sebagainya. Jadi diaturnya di dalam penugasannya berdasarkan timnya melakukan apa, dan itu sudah ada standar honorariumnya juga sesuai dengan Perpres 72. Karena kalau kita buka seperti itu, kita buka yang Bapak sampaikan, tapi tidak apa-apa kalau mau diusulkan silakan Pak, nanti kami akan coba analisis. Cuma kalau saran kami sekarang karena ternyata tadi maksudnya dia kan masanya lebih panjang, tidak kompatibel dengan narasumber yang kita hitungannya OJ. Iya. Nah, maka itu bisa menggunakan lewat honorarium tim untuk sekarang ya Pak ya. Tapi kalau Bapak akan usulkan pemutakhiran silakan, akan kita proses, kita bahas untuk bagaimana, apakah ini akan disetujui untuk dimutakhirkan atau tidak, silakan untuk diusulkan. Iya, terima kasih. Kembali untuk yang sampel tadi,
Sampel tadi tidak hanya terkait dengan yang pangan tadi, Bu. Ada beberapa juga sampel lain. Contoh kami di Bali juga ada beberapa bahan seperti kain yang seperti itu juga kadang-kadang harus diuji lab. Seperti untuk kemarin ada yang pakaian DPRD juga harus ada beberapa harus yang diuji lab. Nah, kami seperti itu menghadapinya, Bu. Terus ada juga hal-hal lain juga yang harus mengalami uji lab, tidak hanya terkait dengan pangan. Nah, itu yang kami agak kesulit. Kalau kami berusaha sebenarnya mencarinya adalah ada nggak kira-kira belanja jasa pengujian gitu. Nah, kami belum temukan itu, Bu, apa kami yang kelewat. Nah, itu yang kami mohon dapat diakomodir untuk yang hal tersebut itu atau dipertimbangkan apakah perlu kiranya membuat nomenklatur rekening yang sedikit lebih memberikan ruang untuk kami di daerah bisa menggunakan rekening tersebut, karena di satu sisi secara detail sangat bagus, Bu, tetapi kita harus mengakui bahwa pola perencanaan kita di daerah, Bu, belum semuanya bisa seperti itu. Masih ada hal-hal yang mungkin perlu dipertimbangkan, tidak harus secara detail sekali, sehingga kami di daerah juga bisa mengakomodir di APBD kami. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Untuk hal tersebut, silakan sama Pak dengan tadi belanja yang perlu untuk diusulkan. Silakan untuk diusulkan, nanti kita proses. Tapi pada prinsipnya kami akan melihat apakah ini bagaimana kalau apakah punya dasar hukum, karena contoh yang sampel pangan kemarin kami kejar sampai dasar hukumnya yang diajukan oleh BPOM. Nah, jangan sampai pengelolaan APBD ini kan tetap harus mengutamakan efisiensi juga ya Bapak Ibu dan efektivitas. Karena ya yang dibutuhkan banyak sekali, tapi kita harus fokus kepada yang mana sih yang bisa dibiayai oleh pemerintah. Nah, itu dia Pak. Tapi silakan untuk diusulkan, nanti kita akan bahas lewat verifikasi tadi tata cara pemutahiran. Kemudian terkait dengan penandaan-penandaan, saat ini memang sementara diproses Bapak Ibu untuk penandaan, sehingga teman-teman dari Pusdatin masih memberikan notifikasi di SIPD-nya. Untuk penandaan kalau kita tahun lalu sekitar 8 yang bunyi di dalam pedum pasal 6, kalau tahun ini kita akan pecah di atas 10, 21 kalau nggak salah ya Bu Rizka. Nah, oh ya, dan kalau DAK-nya kita rinci pasti mungkin bisa pecah di atas 30-an penandaannya. Oh, mohon maaf, sekarang posisi 45 penandaannya. Berarti di tahun depan akan jadi di atas 50 lah intinya Bapak Ibu. Karena kan di sana nanti akan masuk lagi untuk dukungan Pemda 3 juta rumah, MBG, dan seterusnya. Nah, sehingga terima kasih banyak Pak masukannya tadi untuk penandaan stunting. Memang kita lagi reformulasi Pak, karena memang untuk stunting Perpres 72-nya sementara panitia antar kementerian PAK untuk perubahan Perpres 72 tahun 2021. Nah, sehingga memang sementara direformulasi untuk tagging percepatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi memang akan ada banyak lagi tagging-tagging yang sementara dibahas. Pada beberapa tagging atau penandaan itu sudah ada yang final, sudah ber-BA, tapi memang teman-teman Pusdatin sementara menunggu untuk legalitasnya untuk di-upload di SIPD. Nah, itu dia Bapak Ibu untuk penandaan. Memang tahun lalu, kita baru mulai tahun lalu kan ya Bapak Ibu, untuk yang ada di SIPD supaya kita samakan persepsi dengan seluruh KL. Itu pun menjadi poin-poin dari Stranas PK ke kami, supaya taggingnya jangan membingungkan Pemda, satu saja tagging di SIPD, nanti KL interoperabilitas dengan SIPD untuk pemanfaatan datanya. Karena kalau masing-masing jadinya membingungkan pemerintah daerah. Nah, itu yang sementara kami upayakan di pemerintah pusat. Mudah-mudahan notifikasi di SIPD itu bisa cepat digantikan dengan bentuk taggingnya. Yang pasti yang Bapak sampaikan tadi perkara bobot, di kali bobot itu sudah menjadi penekanan memang Pak di pembahasan. Karena memang pertimbangan nanti ketika kita, betul sekali Pak, direalisasi, ini kan kita realisasi barang jadi, ini kali bobot lagi atau seperti apa. Nah, terima kasih banyak Pak masukannya. Tapi ke depan kami akan mulai melibatkan campuran pendekatan antara top down, atas bawah, dan bottom up sesuai dengan Permendagri 86 termasuk ke penandaan.
supaya ada momen klarifikasi ternyata subkegiatan yang kami tagging itu nggak semua untuk pengentasan kemiskinan misalnya. Di satu sisi di Pemdanya bonus. Nah kan begitu ya Bapak Ibu, terhitungnya tinggi, seakan-akan tinggi. Tapi di sisi lain de factonya kita ternyata tidak seperti itu. Nanti kami sudah akan formulasikan juga combine dengan Bapak Ibu mengklaim ini memang betul untuk pengentasan kemiskinan dan seterusnya. Pertanyaannya, Bu sudah bulan segini kalau baru mau dibikin subkegiatannya bisa dianggarkan tidak? Oh bisa dianggarkan, tapi kalau Bapak Ibu tidak klaim sebagai penandaan itu, yaitu dia tidak akan masuk ke dalam penandaannya tapi bisa dianggarkan. Kan begitu ya Bapak Ibu, kan lebih fair ya. Bapak Ibu bisa anggarkan tapi tidak diklaim sebagai penandaan X atau apa itu. Nah, itu dia Bapak Ibu. Sehingga terima kasih banyak Pak, jadi catatan penting bagi kami, lagi-lagi timeline PEDUM seperti masukan-masukan tahun berikut lalu. Nah, akan kami laporkan ke pimpinan harapan dari sepertinya bukan hanya Bali, pasti satu ruangan ini harapannya bisa dalam waktu yang dekat atau September tadi Bapak sampaikan. Terima kasih banyak masukannya Pak. Akan kami laporkan ke pimpinan dan karena mengingat waktu Bapak Ibu mohon izin untuk pertanyaan bisa disampaikan ke panitia untuk bisa kita komunikasikan karena tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur, klasifikasi kodifikasi nomenklatur ini wajib dinamis untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Nah sehingga kami pun untuk keuangan daerahnya terbuka sepanjang tahun bisa disampaikan untuk kita proses pemutakhirannya. Demikian dari kami Bu Rizka. Terima kasih Ibu Jivi. Bapak Roli, apakah ada tambahan sebelum kami serahkan ke panitia? Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali untuk sesi tanya jawab kita tutup karena keterbatasan waktu yang seharusnya kita selesai pukul 12. Tapi karena antusias Bapak Ibu kita sampai hampir setengah 2. Selanjutnya kita minta waktu 15 menit untuk panitia karena akan ada panitia setelah menyiapkan piala dan hadiah. Jadi akan ada kuis setelah ini. Oh, izin panitia, kami serahkan ke panitia untuk langsung saja agar menyimpan. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Untuk sekalian minta waktunya sebentar ya Bapak Ibu. Kita ada untuk games Kahoot. Mohon izin sebentar. Kami akan menampilkan barcode. Mohon izin untuk Bapak Ibu sekalian untuk foto barcodenya Bapak Ibu supaya bisa ikut dalam Kahoot. Silakan di-scan Bapak Ibu untuk barcode-nya. Kemudian nanti diisikan pin gamenya. Hadiah menarik dari panitia sudah menunggu. Ada beberapa piala, kemudian apa lagi? Mohon izin Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah menyaksikan Clash of Champions ya. Ini versi mininya kurang lebih. Kita tadi sudah fase penyampaian materi, sekarang fase recall-nya Bapak Ibu. Terima kasih.